Ustaz, Ustaz. Gimana Maliki? Ustaz, gimana Ustaz masalah mengenai hukum orang yang memakai sendal atau sepatu di dalam masjid Ustaz? Baik. Kalau kita berbicara dalam masalah fikih, maka kita akan mendapatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antaranya dari Anas bin Malik. Pada waktu itu ditanya kepada Anas bin Malik, "Akana Nabi SAW yusolli ala ni'al?" Apakah Nabi SAW itu beliau salat dengan sendal beliau? Anas bin Malik berkata, iya. Ya, iya, Rasulullah salat pakai sendal. Oleh karena itu dulu di tempat kami belajar di Damaj, ya di markisnya Syekh Mukbil, dan beliau termasuk dari kalangan ulama yang mengamalkan hadis ini secara zahir. Ya, dan itu berlaku sampai yaumul qiyamah. Bahkan Syekh Mukbil berkata, mengamalkan sunnah memakai sendal ketika sholat di masjid itu lebih saya cintai daripada karpet-karpet yang mahal, kata Syekh Mukbil. Walaupun di sana ada sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya memakai sendal di masjid ketika itu pada saat masjid Rasulullah itu terbuat dari tanah, tidak terbuat dari marmer atau kan karpet. Sebagian ulama mengatakan, namun inilah perkara yang mu'tabar di sisi para ulama fikih. Ya, itu sisi pertama. Sisi kedua, terkadang Maliki kan polisi ya. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu terdesak. Ya, dalam keadaan mungkin dalam keadaan mencekam, dalam keadaan mungkin terpojokan. Ada kasus-kasus tertentu terkadang masuk ke masjid kadang nggak sempat buka sepatu PDL-nya. Dan itu bisa saja mungkin bisa terjadi. Maka kita katakan, ya, ini adalah perkara yang mu'tabar di kalangan para ulama tentang bab memasukkan sendal ke dalam masjid. Makanya kalau kita sholat di Masjid Haram Mekah, di masjid yang paling mulia di muka bumi ya, itu tentara-tentaranya polisinya pakai sepatu dalam masjid. Gitu. Ya, pakai sepatu, semua pakai sepatu PDL. Itu yang kita lihat di Masjid Haram ya, dan para ulama di sana nggak memandang itulah sebagai bentuk pelecehan ke dalam masjid. Ya, nah apalagi memang ada kondisi-kondisi terdesak. Ya, tapi kalau seandainya ada orang memakai sendal ke masjid, tujuannya memang untuk merendahkan masjid dari kalangan orang kafir atau orang merendahkan, tentunya kita mengingkarinya. Tapi si pembahasan itulah pembahasan fikih yang dibahas oleh para ulama Islam. Namun terkadang ada masalah yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Banyak orang-orang yang mereka memasukkan perkara-perkara yang mungkar ke dalam masjid. Apa misalnya? Berbuat bid'ah. Ini kan perkara yang lebih besar daripada itu. Kalau itu kan perkara yang ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi mau masuk bid'ah ke dalam masjid, terkadang menyeru dalam masjid seruan-seruan kesyirikan, nggak ada yang protes. Kan itu kan lebih parah loh keadaannya. Iya, bahkan kita sering melihat terkadang di masjid besar di sebuah provinsi, ya, mereka membuat acara pernikahan di masjid, di mana perempuan dengan hiasan yang luar biasa karena dia seorang pengantin, terkadang juga ciuman di masjid. Ini kan sebagai bentuk pelecehan kepada masjid, tapi nggak ada yang protes. Ya, ini mungkin hal yang mungkin perlu kita semua menggali ilmu, sehingga ketika kita ingin protes sesuatu atau mengingkari sesuatu, betul-betul yang datang dari ilmu. Apakah ini betul-betul penyimpangan terhadap syariat, atau ini memang perkara-perkara yang memang perkara fikih yang di situ para ulama bersisi pendapat.